Halo, selamat datang kembali ke channel saya, channel Dr. Winfrey. Pada video kali ini saya akan membuatkan suatu video singkat mengenai asam traneksamat. Nah, sebenarnya asam traneksamat ini sudah sering kita gunakan ya dalam aplikasi kita sehari-hari. Misalnya sebagai untuk anti perdarahan, bisa kita gunakan untuk masalah flek, melasma. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa bagi kalian untuk subscribe, share, like, dan komen. Nah, asam traneksamat ini pertama kali diketahui fungsinya untuk mengatasi flek maupun melasma ini sekitar tahun 1970-an oleh orang Jepang. Nah, dia pertama kali menemukan bahwa ternyata ketika diaplikasikan atau dikonsumsi dalam bentuk oral atau digunakan dalam bentuk topikal dan injeksi, dia dapat mengatasi atau mengurangi masalah melasma maupun flek. Nah, sebenarnya kalau untuk asam traneksamat atau tranexamic acid ini, sebenarnya kalau kita itu sudah sering kita gunakan misalnya di praktek pribadi maupun di rumah sakit, dia sebagai anti perdarahan ya, karena fungsinya dari asam traneksamat ini adalah dia menghambat pembentukan dari plasmin. Nah, seperti yang kita tahu, kalau terjadi perdarahan kan otomatis tubuh kita tuh memiliki reaksi umpan balik. Dia membentuk benang-benang fibrin untuk menyetop perdarahan tersebut. Dengan membentuk fibrin artinya kita membentuk clotting ya. Clotting itu akan menyetop perdarahan di tempat yang terjadi lesi tersebut. Nah, di sisi lain tubuh juga akan memproduksi yang namanya plasmin. Plasmin itu seperti gunting, jadi dia dapat memotong fibrin-fibrin tadi. Nah, kalau fibrin tadi dipotong, otomatis perdarahan juga akan tetap berlanjut. Maka dari itu, pemberian dari asam traneksamat dia adalah untuk sebagai antifibrinolitik. Dia mengurangi produksi dari plasmin. Artinya kalau plasmin tidak terbentuk, fibrin akan menjadi lebih lama untuk half-life-nya, akan bertahan lebih lama di dalam darah, sehingga dia akan dapat menyetop perdarahan tersebut di tempat yang lesi yang berlangsung perdarahan tadi. Nah, bagaimana cara dia untuk mengatasi atau mengurangi melasma maupun flek? Nah, ternyata ketika pemberian asam traneksamat ini diberikan dalam bentuk maupun oral, injeksi maupun topikal, dia dapat menghambat yang namanya plasminogen itu berikatan dengan keratinosit. Keratinosit itu sel-sel keratin yang ada di permukaan kulit. Nah, dengan dia menghambat plasminogen tadi, artinya kenapa harus perlu dihambat? Karena plasminogen tadi kan dia akan berubah menjadi yang namanya plasmin. Nah, plasmin itu salah satu efeknya selain didapat tadi di bidang tadi untuk membuat bleeding itu lebih lanjut dengan memotong benang-benang fibrin. Plasmin ini ketika dihasilkan dia akan merangsang yang namanya asam arachidonat dan alpha melanocyte stimulating hormone atau alpha MSH. Ketika plasmin terbentuk, dia rilis dari AA dan alpha MSH itu menjadi lebih cepat. Ketika AA dan alpha MSH itu terproduksi dengan cepat, artinya dia akan merangsang melanosit untuk menghasilkan melanin ke arah permukaan kulit atau keratin. Nah, oleh karena itu, ketika dia dihambat, plasmin dihambat dengan penggunaan asam traneksamat, artinya pembentukan dari melanin oleh melanosit pun menjadi terhambat, karena tadi AA dan alpha MSH itu menjadi terhambat juga pembentukannya. Oleh sebab itu, dia dapat mengurangi yang namanya flek maupun melasma. Begitu untuk secara fisiologinya, cara kerja dari obat tranexamic acid ini. Nah, kalau kita lihat sudah banyak penelitian yang meneliti bahwa memang di bidang skincare atau kosmetik memang asam traneksamat ini dikenal untuk fungsinya untuk flek dan melasma, terutama untuk mencerahkan wajah. Nah, jadi caranya itu bisa diberikan, biasanya umumnya diberikan dalam bentuk topikal maupun oral ya. Bisa juga dalam bentuk injeksi. Kalau dalam bentuk injeksi biasanya untuk mengatasi melasma yang sifatnya itu lebih dalam, misalnya melasma yang mix varian atau yang campuran, atau melasma yang dermal di bagian dermis atau di bawah kulit. Nah, itu kalau kita menggunakan dalam bentuk topikal, dia hanya bermain di permukaan epidermis. Kalau untuk tranexamic untuk melasma yang epidermal. Jadi kalau digunakan asam traneksamat yang topikal, dia hanya mengenai bagian epidermis saja. Jadi cocok hanya untuk yang melasma yang tipe epidermal saja dan flek yang ringan. Tetapi tidak untuk flek yang dalam maupun melasma yang mix varian maupun melasma yang dermal. Karena itu ranahnya yang diinjeksi tranexamic acid. Nah, sudah banyak penelitian ya. Jadi ada juga penelitian yang memang kalau dalam bentuk topikal digunakan misalnya dalam bentuk krim 5%, mereka meneliti bahwa ketika digunakan selama 12 minggu dan dilihat pada akhir 12 minggu itu, di minggu ke-12 ternyata memang penggunaan
topikal dalam bentuk krim asam traneksamat 5%, itu dapat 2 kali sehari dia dapat mereduksi atau mengurangi masalah melasma itu secara signifikan dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan apa-apa atau placebo. Nah, ada juga penelitian yang sebenarnya banyak penelitian mengenai ini ya, cuma kita harus baca juga. Yang saya ingat salah satu penelitian ini yang cukup memang memberikan efek yang signifikan secara pemberian secara topikal ataupun krim. Kemudian ada juga yang memberikan meneliti dalam bentuk oral. Dia memberikan pasien itu dengan dosis 250 mg 2 kali sehari. Itu diberikan dalam waktu 3 bulan. Nah, di situ juga dalam akhir penelitian, di ujung penelitian juga didapatkan pemberian asam traneksamat secara oral ini 2 kali sehari dengan dosis 250 mg itu juga memiliki efek yang cukup signifikan dalam mengatasi atau mereduksi masalah melasma. Nah, jadi pada intinya adalah asam tranexamic acid ini atau asam traneksamat ini bila digunakan secara rutin dalam dosis tertentu, misalnya krim 5%, oral 250 mg 2 kali sehari, dan krim juga 2 kali sehari, berarti kalau 12 minggu berarti sekitar 3 bulan ya, diberikan selama 3 bulan itu akan memberikan efek yang akan membantu ya untuk mengatasi masalah flek maupun melasma kalian. Dan bila kalian memiliki melasma yang lebih dalam, kalian bisa datang ke dokter untuk dilakukan injeksi. Dan juga perlu diketahui dengan baik ya, bahwa untuk melasma ini, bila kalian ingin menggunakan asam traneksamat ini, sebaiknya kalian tidak mengkonsumsi sendiri. Karena seperti yang kita tahu, asam traneksamat ini juga memiliki efek samping bila kalian gunakan. Yang namanya efek samping ya siapa yang tahu ya, makanya harus sebenarnya sebaiknya kalian harus konsultasikan ke dokter. Karena yang namanya tranexamic acid ini dia merupakan suatu terapi ini ya, dia kalau di guideline-nya melasma dia memang sudah termasuk ke secondary line treatment ya, untuk mengatasi masalah melasma. Nah, untuk efek sampingnya, kalau untuk asam traneksamat yang bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama, dia dapat menimbulkan ada yang namanya gastrointestinal problem, misalnya seperti muntah, nausea, ataupun mual. Atau yang lebih serius, dia bisa menyebabkan venous thromboemboli, atau bisa menyebabkan myocardial infarction, dan juga bisa menyebabkan ini kejadian cerebrovaskular. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kejadian-kejadian ini setelah diteliti, efek samping seperti ini biasanya itu dalam jangka waktu yang cukup lama dengan pemberian asam traneksamat yang dengan dosis yang cukup tinggi, sampai 1000 mg. Nah, itu biasanya efek samping itu memang timbul dengan kejadian dose dependent dari penggunaan asam traneksamat ini. Biasanya dalam bentuk yang oral. Kalau untuk yang topikal biasanya relatif aman ya, dengan penggunaan injeksi juga relatif aman. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai asam traneksamat. Jadi asam traneksamat ini nggak hanya kita gunakan untuk sebagai anti bleeding, tetapi juga ternyata memiliki manfaat di bidang kosmetika, terutama di bidang produk skincare untuk mengatasi masalah flek maupun melasma. Meskipun dikatakan bahwa tranexamic acid ini efektif, tapi kalian jangan lupa juga selalu harus rajin menggunakan nama sunscreen maupun sunblock. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa percuma kita menggunakan obat untuk anti melasma, tetapi sebenarnya kalau kita tidak mencegahnya, jadi seperti kita mengurangi melasma, tetapi ada melasma baru yang muncul kalau kita tidak menggunakan sunblock. Karena kan secara patogenesis salah satu faktor yang terbesar yang dapat menimbulkan melasma itu adalah paparan sinar UV matahari. Itu yang merangsang melanogenesis dari sel-sel melanosit untuk menghasilkan melanin. Oke, itu saja. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Saya Dr. Wilfrey mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye.